Selamat pagi pemirsa, kabar terkini kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan seputar kabar terbaru yang tentunya menarik, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Rayatri Alifah, dari kelas 79, inilah berita selengkapnya. Kasus pembunuhan Adriana Elena Huto. Menurut pengakuan sang ibu, kasus pembunuhan Adriana Elena Huto ini disebabkan karena sang anak yang tidak sengaja terjatuh ke dalam kolam. Tetapi ternyata ada saksi mata saat kejadian itu terjadi, dan malah memberikan kesaksian yang berbeda dengan pengakuan sang ibu. Siapakah saksi tunggal tersebut? Dan pengakuan macam apa yang ia berikan kepada pihak polisi? Kasus pembunuhan Adriana Elena Huto ini akan kami bahas lebih lengkap setelah ini. Kasus pembunuhan Adriana Elena Huto. Adriana Elena Huto adalah seorang anak perempuan yang lahir pada 16 September 1999 yang tinggal di Esto, Florida. Ibu Adriana yang bernama Amanda Louise, seorang mother single yang berusia 27 tahun dan bekerja sebagai perawat. Dan adiknya yang bernama Andrew Jordan Huto atau AJ. Meskipun Adriana dan AJ adalah saudara tiri, mereka berdua terbilang cukup akrab. Tetapi walaupun Adriana dan AJ terbilang cukup akrab, mereka memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. AJ yang memiliki sifat yang menyenangkan dan penurut, sedangkan Adriana adalah anak yang sangat aktif. Hal ini disebabkan karena sejak kecil Adriana diagnosis ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Di bulan Agustus 2007, hal yang sangat tragis terjadi. Pada tanggal 8 Agustus 2007, Amanda beserta para anaknya berencana untuk pergi keluar rumah. Saat siang hari, AJ menghampiri Amanda dengan keadaan panik dan mengatakan bahwa Adriana berada di dalam kolam. Saat itu Amanda berpikir bahwa Adriana anaknya sedang bermain di sekitar kolam. Amanda menyuruh anaknya AJ untuk menyuruh Adriana masuk dan bersiap-siap. Tanpa berbicara sepotong kata, AJ langsung kembali menuju kolam. Diketahui bahwa di taman belakang rumah Amanda Louise terdapat sebuah kolam. Bukan kolam permanen, melainkan kolam bermain anak-anak. Dan ketika Amanda sudah selesai bersiap-siap, ia menghampiri kedua anaknya yang berada di taman belakang rumah. Namun naas, dugaan Amanda meleset jauh. Ia melihat AJ berada di tepi kolam sambil tangannya yang seperti berusaha meraih sesuatu di dalam kolam. Sesuai info yang didapat, bahwa lebar kolam tersebut 5,5 meter dan tingginya 1,2 meter. Tanpa menunggu waktu yang lama, Amanda langsung menghampiri AJ. Dan di saat itulah ia melihat sesuatu yang sangat menghancurkan hatinya. Ternyata sesuatu yang AJ coba gapai adalah tubuh Adriana. Adriana berada di dalam kolam dalam posisi terlungkup dan badan yang sudah membiru. Amanda yang panik langsung menarik tangan Adriana dan menelpon 911. Tidak lama kemudian, kepala pemadam kebakaran bernama Charles Corcoran tiba di lokasi dan ia menyaksikan langsung Amanda berada di samping kolam, berusaha memberikan CPR kepada sang korban. Saat itu Pak Charles memeriksa sang korban. Ternyata Adriana masih dalam suhu yang hangat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Selagi Amanda menemani Adriana ke rumah sakit,
AJ dijemput kakeknya yang bernama Chuck Byrne. Chuck Byrne adalah ayah tirinya Amanda. Saat Adriana sampai di rumah sakit dan langsung ditangani di UGD oleh dokter yang bernama Dr. Linda Fox. Tetapi sayangnya nyawa Adriana masih saja tidak terselamatkan. Tepatnya pada jam 5 sore, Adriana dinyatakan meninggal dunia. Sesaat setelah Adriana dinyatakan meninggal dunia, pihak kepolisian langsung merilis laporan. Pak Charles mengatakan bahwa sebagian besar kronologi kejadian itu seperti ini. Adriana yang ingin masuk ke dalam kolam, kemudian korban memanjat menggunakan mainan kereta dorong yang memang ditemukan di tepi kolam. Tetapi sayangnya Adriana terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. Dan seorang polisi yang bernama Michael Raleigh adalah orang pertama yang melakukan investigasi dalam kejadian ini. Juga meyakini hal tersebut. Mereka meyakini bahwa kejadian ini murni kecelakaan. Tetapi ternyata apa yang diyakini oleh pihak kepolisian langsung berbalik 180 derajat. Karena beberapa jam setelah polisi merilis laporan meninggalnya Adriana Elena Hutto, Chuck, kakeknya Adriana, menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan bahwa ada saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian sebenarnya ketika Adriana tenggelam. Dan saksi mata tunggal itu adalah adik tirinya Adriana, yaitu AJ atau Andrew Jordan. Kurang lebih 4 jam setelah kejadian tenggelamnya Adriana di kolam, Chuck dan AJ datang ke kantor polisi, dan AJ pun langsung dibawa ke suatu ruangan untuk diwawancarai. Yang disampaikan AJ di kantor polisi adalah informasi yang sangat mencengangkan. AJ bilang, "Mama telah menenggelamkan kakakku." Dan dalam wawancara itu, AJ mengatakan bahwa Amanda sempat marah besar dengan Adriana ketika Adriana menyemprotkan pembersih kaca ke semua barang yang ada di rumah. Amanda yang marah langsung gelap mata dan menyeret Adriana masuk ke dalam kolam dan langsung menggelamkan Adriana. Adriana yang ketakutan sambil berteriak meminta tolong. AJ yang sedang bermain, tiba-tiba ia mendengar teriakan kakaknya dan langsung berlari mendekati kolam. Dan disitulah AJ melihat Amanda menahan kepala Adriana menggunakan tangannya agar berada di dalam air. Mendengar kesaksian si AJ, polisi tidak bisa langsung mempercayai AJ. Bagaimanapun AJ adalah anak kecil yang masih berusia 6 tahun. Untuk membuktikan perkataan AJ, pihak kepolisian meminta bantuan petugas dari tim perlindungan anak. Pada malam harinya, AJ kembali untuk diwawancarai oleh petugas tersebut. AJ lagi-lagi menyampaikan hal yang sama, tetapi ada beberapa detail cerita yang berubah-ubah. Mempertimbangkan AJ yang masih kecil dan detail ceritanya yang masih berubah-ubah, hal ini menyebabkan kesaksian AJ dianggap lemah. Meskipun dianggap lemah, kesaksian AJ ini yang menyebabkan pihak kepolisian bersepakat untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Dari penyelidikan tim kepolisian inilah yang menyebabkan bukti satu persatu terungkap. Setelah mendengarkan kesaksian AJ, polisi memanggil Amanda untuk diinterogasi. Ternyata hubungan Amanda dan Adriana bermasalah. Pihak kepolisian juga berkunjung ke rumah Amanda. Di rumah Amanda, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Contohnya seperti kamar Adriana dan AJ, seperti kamar yang tak terawat. Dan tidak ditemukannya mainan anak di rumah Amanda. Dan beberapa waktu kemudian, muncul lagi kejanggalan-kejanggalan yang kali ini disampaikan oleh
Dr. Linda Fox. Dr. Linda Fox bersaksi kepada pihak polisi bahwa Amanda ini tidak peduli dengan kondisi anaknya. Dan saat Adriana dinyatakan meninggal, Amanda tidak menunjukkan ekspresi apapun. Akhirnya polisi melakukan tes poligraf pada Amanda. Dan hasil tes itu mengatakan bahwa Amanda jujur. Meskipun Amanda lolos tes poligraf, pihak polisi tetap melakukan penyelidikan. Akhirnya pihak keluarga Amanda buka suara untuk membela Amanda dan malah balik menuduh AJ. Mereka menuduh Chuck Byrne karena sudah mengajari AJ untuk membuat kesaksian palsu. Pihak keluarga memang sudah tahu bahwa Chuck Byrne ini memang tidak suka dengan anak tirinya yaitu Amanda. Karena hal ini, Chuck Byrne langsung diinterogasi. Di interogasi ini, Chuck Byrne memang mengakui bahwa ia memang tidak suka dengan Amanda. Karena Amanda sudah memperlakukan cucunya dengan buruk. Karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat bahwa si Chuck yang telah mengajari AJ untuk membuat kesaksian palsu, jadi Chuck dikesampingkan dahulu. Seiring berjalannya waktu, polisi menemukan bukti lain untuk menguatkan apa yang dikatakan Chuck. Karena ternyata Amanda memiliki masa lalu yang kelam. Kejadian ini bukanlah pertama kali Amanda kehilangan anaknya. Pada Amanda berusia 17 tahun, Amanda pernah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Alex. Pada usia baby Alex yang ke-16 bulan, baby Alex mengalami kecelakaan karena terjatuh. Hal inilah yang membuat orang-orang semakin percaya bahwa Amanda bukanlah seorang ibu yang baik. 6 bulan setelah kejadian kasus Adriana Elaine Hutto, dilakukan persidangan. Pada bulan Februari 2008, persidangan atas kasus pembunuhan Adriana Elaine Hutto dimulai. 6 bulan tidak bertemu, bahkan AJ sampai tidak mengenali Amanda. Saat ditanya keberadaan sang ibu, AJ menjawab bahwa Amanda sedang berada di penjara. Padahal Amanda berada di ruangan tersebut. Dan AJ juga sempat berjalan melewati Amanda yang sedang duduk. Setiap kali AJ melihat ke arah Amanda, AJ tidak sanggup menahan air mata. Seakan-akan ia teringat kembali kejadian Amanda lakukan kepada Adriana saat itu. Setelah ditenangkan oleh petugas, persidangan pun dilanjutkan. Di sana mereka menanyakan banyak pertanyaan terkait kejadian tenggelamnya Adriana. Dan selain itu mereka juga menampilkan sebuah gambar yang dibuat sendiri oleh AJ terkait apa yang AJ lihat pada hari itu. Gambar tersebut memperlihatkan kolam, Amanda, Adriana, AJ dan pohon tempat AJ bermain pada saat peristiwa itu terjadi. Di sana AJ juga menulis, "She did too bad." Dan para petugas bertanya kepada AJ, "Gambar apakah ini?" AJ menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang selalu sama, yaitu, My mama Okay. And what did she do? killing my sister. sama seperti wawancara yang pertama, AJ memberikan detail cerita yang berubah-ubah. Tetapi kesaksian AJ kemudian diperkuat dengan pengakuan saksi-saksi lain. Banyak dari pihak keluarga dan tetangga mengatakan bahwa Adriana memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap air. Dan salah satu teman kerja Amanda memberikan salah satu kesaksian bahwa 3 bulan sebelum terjadinya peristiwa tenggelamnya Adriana, Amanda pernah datang ke tempat kerja dengan keadaan sangat marah. Saat ditanya,
Ternyata sang anak Adriana mencoret-coret mobil Amanda menggunakan spidol permanen. Dan Amanda mengatakan bahwa ia akan membunuh sang anak, yaitu Adriana. Walaupun mungkin Amanda secara tidak sadar mengatakan hal tersebut, tetapi hal itu dapat menguatkan bahwa Amanda memang sudah berniat untuk membunuh Adriana. Mendengar kesaksian-kesaksian tadi, Amanda masih tetap tidak mau mengaku dan bersikeras bahwa Amanda sangat menyayangi Adriana. Dan akhirnya petugas menampilkan bukti kunci yang membuat Amanda tidak dapat membuat alasan lagi. Di akhir persidangan, petugas menunjukkan hasil otopsi jasad Adriana. Hasil otopsi itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa di kening jasadnya Adriana terdapat memar kebiruan yang bentuknya menyerupai telapak tangan. Hal ini sejalan dengan kesaksian AJ. Dan setelah melewati 4 masa persidangan dan berunding selama 2 jam, para juri pun mendapatkan keputusan final. Dan mereka pun menetapkan Amanda Louise bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan Amanda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sedangkan Amanda Louise masih berada di Lowell Correctional Institution. Liputan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Rayatri Alifa, pamit mundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa.